yaitu agama Islam, yang mana tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah di sisinya selain agama Islam ini. Dan selanjutnya kita dapat melakukan amalan-amalan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah di antara bentuk bimbingan Allah kepada kita semuanya. Itu adalah wujud dari taufik dan hidayahnya Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, agar kita mengisi waktu-waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita kitab Hilyat Talibil Ilm, yaitu pembahasan tentang adab-adab penuntut ilmu dari kitab Hilyat Talibil Ilm, yaitu perhiasan bagi penuntut ilmu yang disusun oleh Syekh Dr. Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang telah berlalu kita sudah mengawali pertemuan kita dengan membahas latar belakang atau hal-hal yang melatari penulisan kitab ini. Di antaranya adalah bahwa menuntut ilmu itu selalu diiringi dengan sebelumnya adalah menuntut adab sebelumnya. Jadi adab itu memiliki peran yang besar terhadap capaian pengetahuan dari seorang penuntut ilmu. Tidaklah keberkahan dari ilmu itu akan didapati oleh penuntut ilmu kecuali ia mengindahkan adab-adab dalam memperolehnya, adab-adab terhadap dirinya, bagaimana ia menghormati dirinya, memberikan hak kepada dirinya, bagaimana ia menghormati gurunya, bagaimana ia menghargai buku yang ada di tangannya, bagaimana ia bermuamalah dengan teman-teman yang belajar di sekitarnya. Tentu ini adalah pembahasan yang luas, dan kita awali pada pekan yang lalu yaitu dengan bab pertama, adab talib fi nafsi, yaitu adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Maka kita untuk beberapa pertemuan ke depan insyaallah ta'ala akan membahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, belum terhadap orang lain, belum terhadap kitabnya, belum terhadap gurunya, namun masih berkaitan dengan dirinya. Apa yang harus ia miliki, apa yang harus ia hiasi dirinya dengannya, apa yang harus ia perbuat untuk menjadi seorang penuntut ilmu yang memiliki niat yang baik, memiliki tujuan yang baik. Maka semuanya akan dibahas di bab pertama ini. Pada pertemuan yang lalu kita menyebutkan di antara etika penuntut ilmu seorang penuntut ilmu terhadap dirinya adalah ia harus punya pengetahuan bahwa ilmu itu adalah ibadah. Ini adalah prinsip pertama. Prinsip pertamanya adalah al-ilmu ibadah, dan kita sudah membaca sebagian teks yang ada di buku, nanti kita akan tampilkan setelah ini insyaallah ta'ala. Al-ilmu ibadah, ilmu adalah ibadah. Maka sebagaimana ibadah itu ada dua syarat yang harus dipenuhi, maka demikian juga ilmu. Oleh karenanya di kitab ini nanti hari ini kita akan bahas dua prinsip itu ilmu ibadah itu dengan dua syaratnya yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah ikhlas, ikhlas, dan yang kedua adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Tentunya nanti dijelaskan lebih lanjut bahwa mencintai Allah dan Rasulnya ini tentunya diwujudkan dengan bentuk mutaba'ah, yaitu mengikuti atau meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah wujud kecintaan seorang penuntut ilmu kepada Allah dan Rasulnya. Tapi beliau menggunakan
menggunakan istilah ini yang sesungguhnya sama dengan apa yang kita kenal sebelumnya, bahwa ibadah tidak akan diterima kecuali ia dilandasi dengan keikhlasan. Itu yang pertama. Dan keikhlasan itu adalah melakukan sesuatu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Melakukan sesuatu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada niat itu tercampur dengan hal-hal yang lainnya, ya. Tidak ada niat itu tercampur dengan hal-hal yang lainnya, apalagi kalau hanya menginginkan keuntungan material atau keuntungan duniawi, maka itu bukanlah bahasan kita dalam keikhlasan. Ikhlas itu adalah membersihkan hati, membersihkan apa yang terbersih dalam hati, tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengibadahi Allah dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas. Itu adalah landasan dari ikhlas itu, ya. Ikhlas itu adalah landasannya berdasar dengan ayat itu. Mari kita membahas sedikit yaitu masalah ikhlas ini, ya. Tadi kita sebutkan ini ayatnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar mereka menyembah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Kita sudah menyebutkan kata ikhlas itu dari kata khalas, yaitu bersih, tidak ada tersisa satu titik pun di dalamnya. Maka itu adalah arti kata ikhlas, ya, dari kata khalas. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu apa yang kita niatkan di dalam hati, ya, apa yang kita niatkan di dalam hati? Maka hal yang pertama adalah ketika kita menuntut ilmu, tentu kita melakukan ini, kita menghadiri majelis ini, kita membaca buku misalnya, kita menghadiri forum-forum keilmuan misalnya, maka yang dimunculkan dalam hati kita adalah saya melakukan ini untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mana perintah Allah yang menyebutkan hal ini? Maka tentu kita perlu mengetahuinya. Hal yang paling tegas yang sering kita dengarkan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ya. Surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, maka berilmulah, maka ketahuilah. Di situ adalah tuntutan untuk kita menuntut ilmu supaya kita bisa mengenal Allah. La ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Berilmulah engkau agar bisa meyakini bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Wastaghfir lidzanbik. Dan kemudian dampak-dampak lainnya yang menyusul adalah bahwa kalau orang yang mengagungkan, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, maka mereka akan gemar untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bahasan kita adalah ini diantara perintah Allah untuk agar kita menuntut ilmu, selalu mengupgrade diri, yaitu dengan menambahkan wawasan, pengetahuan keagamaan dalam menjalani sisa kehidupan ini. Kemudian bagaimana dengan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita
Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu akan bisa dikuasai, diperoleh hanya dengan belajar. Wa innamal ilmu bittahallum. Adapun sikap, adab, kesantunan, maka itu semuanya bisa didapatkan dengan membiasakan diri dengannya. Ibadah kita adalah perintah atau sabda Nabi SAW itu menegaskan kepada kita agar kita untuk menimba ilmu, ya. Bahwasanya ada pentingnya ilmu di situ. Adapun hadis yang masyhur, tetapi masyhur dalam arti bukan masyhur dalam ilmu hadis, yaitu ini masyhurnya masyhur dianggap hadis pada bukan hadis, yaitu utlubil ilma walau bisin. Menuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina. Maka ini bukanlah hadis, tetapi banyak orang mengatakan ini hadis, padahal itu bukan hadis. Oleh karena disebut dalam ilmu hadis itu disebut dengan hadis masyhur. Masyhurnya itu adalah masyhur di kalangan orang awam dan itu dianggap sebagai hadis Nabi, padahal itu bukan. Maka kita tidak perlu mengatakan itu sebagai hadis dan tidak perlu kita jadikan sebagai hujjah. Tapi ala kulli hal di sini Nabi SAW memukakan pentingnya ilmu, dan ilmu itu hanya bisa diraih dengan belajar, bukan dengan berleha-leha, bukan dengan bermimpi atau berhayal saja, tetapi mana aksinya. Kapan kita membaca buku, kapan kita menghadiri majelis ilmu, kapan kita berdiskusi. Maka itu semua adalah sarana-sarana yang menuju untuk menuntut ilmu. Maka menjalankan perintah Allah dan Rasulnya adalah demikian. Ada ayatnya, ada hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan ilmu. Yang lain adalah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan ia untuk menggapai surganya. Subhanallah, ini adalah apa yang didawuhkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah apa yang kita niatkan di dalam hati kita. Maka yang kedua adalah menjaga syariat Allah. Ya, ini adalah yang kita niatkan. Saya belajar untuk apa? Saya menjaga syariat Allah ini, ya. Tentunya nanti dilakukan dengan beraksi, yaitu belajar, mengamalkan, dan dengan tujuan nanti akan membela syariat kita ketika ada orang-orang yang ingin membengkokkannya. Karena saat ini sudah banyak, memang ada orang-orang yang ditugaskan, memang desk job-nya itu, yaitu untuk bagaimana Islam itu bengkok dari dalam. Makanya ada istilah orientalis, seperti orang-orang yang belajar tafsir, belajar hadis di Harvard atau di perguruan tinggi barat, ya mereka bukan orang Islam, bahkan guru-guru besarnya, profesornya itu bukan orang-orang Islam, tetapi mengajarkan ilmu Quran, mengajarkan ilmu hadis, seperti itu. Bagaimana mereka mengajarkan sesuatu yang tidak mereka imani? Maka tentunya itu oleh karena disebut dengan orientalis. Dan di antara mereka adalah tentu ingin merusak Islam dari dalam, ya, merusak Islam dari dalam. Nah, ketika seseorang menuntut ilmu, ada niatan untuk itu. Saya ingin menjaga syariat Allah, syiar agama ini, dengan cara belajar, dengan cara mengamalkannya. Ya, kalau sudah belajar tentang asma Allah, wasifatihi, kita akan mengagungkan Allah, kita akan merasa selalu diawasi oleh Allah. Allah memiliki sifat alim, Allah memiliki sifat syahid, Allah memiliki sifat mengawasi, raqib. Semuanya adalah hal yang berupa perbuatan Allah dan akan mengawasi kita selalu. Maka kita dalam mengamalkannya adalah kita dimanapun akan hati-hati karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun membelanya, maka kita membela
agama kita, misalnya ada orang menyimpulkan atau memberikan interpretasi, penafsiran terhadap ayat-ayat Quran atau hadis dengan semaunya sendiri misalnya, maka kita nanti yang akan membela itu, ya, agar tidak menjadi sarana untuk menyesatkan umat. Jika ada orang, terlebih lagi kalau orang memiliki gelar akademis saat ini, patokannya adalah gelar akademis. Misalnya ada gelar doktor atau profesor, kemudian mengatakan A dan B, padahal tidak ada rujukannya dari salafus saleh, dari ulama-ulama terdahulu. Mereka hanya berargumen dengan hawa nafsu mereka sendiri, dikaitkan dengan ilmu-ilmu sosial yang ada saat ini. Nah, maka kita nanti akan membela agama dengan cara mendebatnya, ya, dengan cara mendebatnya. Itu adalah hal yang kita niatkan memang di dalam menuntut ilmu itu seperti itu. Yang pertama adalah tadi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian menjaga syariat Allah dengan tetap belajar, terus belajar, kemudian mengamalkannya dan membela syariat Allah. Nah, jadi ini adalah yang kita niatkan dalam hati. Terkadang kita bingung terus niatnya apa, niat ikhlas itu. Saya niat ikhlas iya lillahi ta'ala, taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Maka untuk mewujudkannya adalah saya mendekatkan diri itu dengan cara menjalankan, saya melakukan ini untuk Allah, saya menjalankan ini dalam rangka menjalankan perintah Rasulnya. Saya menjalankan ini, menuntut ilmu ini adalah untuk menjaga syariat Allah. Oleh karena saya belajar, saya amalkan, dan saya nanti akan membela agama ini. Baik, kita kemarin sampai pada teks yang waktu itu wa alaihi faltazim at-takhallus. Ini kemarin, ya. Semoga dosennya jelas di situ. Ini ya. Wa alaihi, ya. Wa alaihi faltazim. Ini masih bab masalah ikhlas, ya. Masalah ikhlas karena tadi ada dua hal, ilmu ibadah, maka ada dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mencintai Allah dan Rasulnya. Yaitu berarti harus ittiba nanti seperti itu, mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Baik. Oleh karenanya di sini wa alaihi, arti wa alaihi itu bukan dan atasnya. Biasanya ini ungkapan oleh karena itu, begitu ya. Jadi dan boleh atau dan oleh karena itu boleh, ya. Wa-nya diartikan dan boleh. Terkadang wa juga tidak perlu diartikan dalam kondisi tertentu, ya, untuk menyingkatnya. Baik, wa alaihi, oleh karena itu faltazimit takhallus. Ini faltazim, ya, maka harus, ya, harus, lazim dari kata lazim, ya. Faltazimi at-takhallus, maka harus pada dirimu itu, ya. Kau haruskan pada dirimu, kau haruskan pada dirimu at-takhallus. Tadi kata khalas, bersih, berarti takhallus, membersihkan diri. At-takhallus, kalau ikhlas dari kata khalas, khalas itu bersih, selesai, habis, tidak ada titik, ya. Maka di sini at-takhallus adalah membersihkan diri. Hendaknya engkau membersihkan diri, ya, membersihkan diri. Min kulli, dibacanya min kulli. Apa artinya min kulli? Dari setiap. Nah, ma, apa yang, dari setiap yang yashubu niyataka. Yashubu niyataka, ya, yashubu itu adalah yang menodai. Menodai, kata yashubu berarti menodai niatmu. Berarti tadi oleh karenanya hendaknya engkau bersihkan dirimu at-takhallus, ya. Maka
hendaknya engkau itu bahasa Arabnya faltazim. Kalau ke anti jadinya iltazimi, kasih ya kalau anti. Ini kata perintah. Faltazim at-takhallus. Hendaknya engkau at-takhallus, bersihkan diri min kulli ma yashubu niyataka, dari setiap apa-apa yang apa tadi? Yashubu, menodai niatmu. Nah, menodai, mengotori itu yashubu. Fi sidqit talab, fi sidqit talab, dalam kejujuran di situ ya, kejujuran atau kebenaran, atau aktivitasmu menuntut ilmu itu. Ya, jadi dalam kejujuran ketika menuntut ilmu tersebut. Jadi menuntut ilmu memang harus ada kejujuran, sebagaimana orang bertakwa harus dilandasi dengan kejujuran. Ya, orang melakukan amalan baik harus ada kejujuran. Saya memang jujur di hadapan Allah, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Nah, faltazim at-takhallus min kulli ma yashubu niyyataka fi sidqit talab. Intinya jauhi segala hal yang menodai, yang dapat menodai niatmu, yang dapat mengotori niatmu dalam kejujuran niat kegiatan menuntut ilmu itu. Contohnya adalah kahubbil zuhur. Ka artinya apa? Ka itu ka artinya seperti. Hub, hub artinya apa? Hubbus syahwat, cinta. Nah, az-zuhur artinya menampakkan diri, mencintai orang yang suka tampil, unjuk diri. Apa itu bahasanya? Tenar ya. Orang yang suka popularitas begitu ya. Suka menonjol di hadapan orang lain, suka menonjolkan kelebihan dirinya. Ya. Itu adalah kahubbil zuhur. Wa tafawwuq 'ala al-aqran. Ini bacanya tafawwuq 'ala al-aqran. At-tafawwuq dari kata fawqa. Fawqa apa fawqa? Di atas. Tafawwuq merasa di atas. At-tafawwuq yaitu merasa di atas 'ala al-aqran. Al-aqran yakni ashab. Aqran dari kata qarin. Apa qarin? Sahib, teman. Nah, jamaknya ini aqran dari kata qarin, aqran. Maka contoh yang dapat menodai niat, kejujuran niat kita dalam belajar itu adalah diantaranya suka popularitas, kemudian selalu ingin lebih di atas teman-temannya, ya. Ingin menunjukkan diri di hadapan teman-temannya. Tujuannya tafawuq memang. Bukan kita, nanti ada beda ya, di tafawuq 'ala al-aqran yaitu merasa ingin merasa terus tinggi, lebih hebat daripada teman-temannya, dengan musabaqah. Kalau ada semangat untuk berlomba-lomba dalam menguasai pengetahuan, maka itu adalah hal yang baik. Ya, seperti dinasihati, oh ya kita harus ini mendapatkan nilai yang baik ya, nilai yang bagus. Kalau bisa kita dapat 80, kenapa kita harus bermalas-malasan sehingga dapat nilai 60 misalnya? Maka berlomba-lomba adalah hal yang baik. Tetapi bedanya at-tafawuq 'ala al-aqran nanti tidak ada ujungnya pada sifat merendah diri. Adapun kalau orang bermusabaqah lillahi ta'ala, memang ingin mendapatkan nilai yang baik di situ, ingin mendapatkan ilmu yang berkah misalnya di situ, maka ketika dia mendapatkan nilai yang tinggi, maka orang itu segera merendahkan diri dan segera bersadar, menyadarkan pada dirinya, hadza min fadli rabbi. Ini semuanya dari karunia Allah. Saya bisa belajar, kasih kesehatan oleh Allah. Saya bisa memahami pelajaran dengan mudah. Ini tidak ada yang bisa memberikan kecuali Allah. Kemudian saya mendapatkan nilai ini, bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Siapa yang mengizinkan kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau orang bermusabaqah, ya, bermusabaqah dalam menuntut ilmu bukan dengan tujuan untuk tafawuq di sini, ya,
maka ini adalah hal yang mulia, adalah hal yang mulia. Dia akan terpacu terus untuk memperbaiki dirinya, untuk belajar terus. Ya, wattaqau 'alal aqrab ini bukan hal yang baik. Ini ada hal yang dapat mengotori seseorang dalam menuntut ilmu. Adapun yang tadi, kalau ada seseorang siswa misalnya penuntut ilmu dapat nilai yang bagus, maka ia tidak sombong di hadapan teman-temannya. Lihatlah, ha'umqra'u kitabiyah, lihat nilai raportku itu bagus kan, seperti itu. Ha'umqra'u kitabiyah, coba baca ini raportku, dipamer-pamerkan hasilnya. Tidak seperti itu. Tapi justru ketika melihat temannya nilainya ada di bawahnya, maka ia mengatakan dengan kata yang bagus, ya tetap terus bersemangat. Semoga Allah nanti akan memberikanmu kemampuan untuk memahami dengan mudah, dan semoga nanti kita bisa mendapatkan nilai yang bagus di semester depan misalnya. Oleh karena tetap ada ujian, ya. Evaluasi itu adalah hal yang perlu. Evaluasi di jenjang akademis itu diperlukan untuk mengukur capaiannya maksimal atau tidak di situ. Nah, maka di sini yang tercela adalah at-tafawur 'alal aqrab. Kemudian ada juga hal yang tercela lainnya adalah waja'alahu sulaman. Ini bacanya waja'alahu sulaman. Waja'alahu artinya apa? Dan menjadikannya sulaman. Sulam tempat untuk naik tangga. Sulam itu tangga, ya, sulam. Dan menjadikannya tangga li aghradin wa a'radin, dibacanya li aghradin wa a'radin, untuk mendapatkan tujuan-tujuan tertentu selain mendapatkan taqarrub ilallah, yaitu masalah duniawi. Aghrad itu adalah beragam tujuan. Dari kata gharad, al-ghardu itu tujuan, jamaknya ini aghrad, itu adalah tujuan-tujuan. Wa a'rad, a'rad itu adalah harta dunia. Harta dunia. A'rad itu adalah harta dunia. Nah, jadi tujuan yang tercela ketiga di sini adalah waja'alahu sulaman li agradin wa a'rad, yaitu yang dapat menodai seorang penuntut ilmu adalah dia menjadikan kegiatan belajarnya itu adalah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu selain bertaqarrub kepada Allah dan untuk tujuan dunia. Ya. Semuanya harus dilandasi dengan taqarrub kepada Allah. Apa contohnya a'rad itu? Ya, harta dunia itu seperti apa, atau keindahan dunia itu seperti apa? Min jahin. Jah itu apa? Jah artinya kedudukan, ya. Misalnya ingin mendapatkan kedudukan, posisi, ya. Maka dia menuntut ilmu untuk dapat posisi tertentu misalnya. Au malin, atau untuk mendapatkan harta. Au ta'zimin, atau untuk agar dihormati, disanjung, ya. Dan ini sifat dasar manusia di situ, ya. Suka dengan sanjungan. Semua manusia, tidak laki tidak perempuan sama. Nah, au ta'zimin, ingin mendapatkan pujian dari orang, penghormatan dari orang lain. Au sum'atin. Sum'ah masih ingat kemarin sum'ah apa sum'ah? Sum'ah itu artinya ingin mendapatkan pujian dengan cara apa? Memperdengarkannya, menceritakan kepada orang lain. Ya, bedanya riya dan sum'ah apa itu kemarin? Riya dan sum'ah. Riya dilihat, sum'ah untuk didengar, dan semuanya berujung pada mendapatkan apa? Pujian. Dan ada hal yang membedakan lagi, tambahan bedanya. Riya itu dilihat saat itu, on time, real time, seperti itu, ya, di waktu itu. Adapun sum'ah ada delay di situ, ya. Sholatnya tadi malam, khusyuknya, ceritanya pagi hari, kan ada delay di situ, ya. Jadi tidak secara langsung. Jadi secara waktu, riya itu lebih cenderung adalah dilihat tepat di saat itu juga, ya. Orang melakukan sesuatu dilihat orang lain secara langsung, ya. Adapun kalau sum'ah itu adalah tidak secara langsung, ya, tetapi ada penundaan,
Dia melakukan dulu, memang dia melakukan dulu. Subhanallah, makanya dikatakan masalah ikhlas itu berat sekali karena ini. Yang menodai keikhlasan itu saat itu atau nanti itu bisa menodainya. Iya kan? Hari ini diterima, alhamdulillah amalannya. Nanti sore kita ceritakan dengan tujuan mendapatkan pujian. Apa yang terjadi? Bisa berkurang, bisa habis di situ, bisa terhapus, nihil, tidak ada tersisa. Ya, maka inilah ta'zim au sum'ah au talabi mahmadah, atau tolak apa tolak meminta, ya, tolak meminta mahmadah. Alhamdulillah, alhamdulillah, pujian. Nah, ini mahmadah sama au talabi mahmadah, atau untuk mendapatkan pujian. Au sorfi wujuhin nasi ilaika, atau dengan tujuan sarf. Sarf itu mengalihkan, sarf itu. Wujuh dari kata wajah, wajah-wajah berarti betul. Au sarfi wujuhin nasi itu mengalihkan wajah-wajah manusia ilaika, kepadamu, ya, supaya dilihat gitu ya intinya ya. Ini riya, ini babnya ya. Yaitu mengalihkan, ingin jadi sentra apa itu, pusat perhatian. Nah, bahasa Indonesianya itu menjadikan dirinya pusat perhatian. Jadi mengalihkan pandangan orang-orang agar mengarah kepada dirinya. Ya, awsar fi wujuhin nas ilaika. Fa inna hadhihi wa amsalaha, maka sesungguhnya ini semua, hadhihi itu merujuk pada ini semua penyakit-penyakit tadi itu, mulai hubudzur, at-tafawuq 'ala al-aqran, ja'alahu sullaman li aqrab wa aqrab, sampai menjadikan dirinya pusat perhatian, sarfi wujuhin nas ilaika, semuanya itu dirangkum dalam kata hadhihi. Fa inna hadhihi kulliha, oleh karenanya ini semuanya, wa amsalaha, dan yang semisal dengannya, wa amsalaha, dan yang semisal dengannya, idza syabatin niyata afsadatha. Idza, jika, syabat dari kata ini sama, syaba yashubu, ini ada dua fi'il di sini, madhi dan mudhari'. Madhinya syaba, mudhari'nya yashubu. Syaba artinya tadi apa, yashubu, menodai. Berarti jika ini semuanya atau hal yang sejenisnya, idza syabatin niyata, jika ini semuanya menodai niat, maka afsadatha, maka akan merusak niat tersebut. Niatnya jadi rusak. Oleh karenanya, akhwat, niat ikhlas itu adalah bagian dari keimanan. Niat ikhlas adalah bagian dari keimanan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Fa an-niyah tazidu wa tanqus. Maka niat juga begitu. Ikhlas seseorang itu bisa juga bertambah menjadi baik atau bisa berkurang. Ya. Karena sama-sama amalan hati, dan ikhlas adalah bagian dari keimanan. Nah, wa dhahabat barakatul ilm, ini dampaknya. Kalau niatnya rusak, ini adalah akibatnya. Dhahabat barakatul ilmi. Dan apa artinya wa dhahabat barakatul ilmi? Dan pergilah keberkahan dari ilmu. Intinya tidak ada keberkahan dalam ilmu yang dipelajari. Zahabat, pergi, berarti tidak ada, ya. Tidak ada keberkahan dalam ilmunya, tidak manfaat ilmunya, tidak bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya terutama. Dia tidak menjadikan dirinya semakin merendah di hadapan Allah, di hadapan manusia, tidak, tetapi justru menjadikan dia sombong, maka ilmunya tidak berkah di situ. Ya. Dia sudah mengetahui hukum halal dan haram, dia tetap mendekati yang haram, maka ini adalah wujud ketidakberkahan dalam ilmunya.
Walihada, walihada sama dengan wa alaihi. Apa tadi wa alaihi? Oleh karena itu, sama ini juga. Walihada, ungkapan lainnya selain wa alaihi adalah walihada. Dan oleh karena itu, ya. Jadi walihada, oleh sebab itu, yata'ayyanu 'alaika. Yata'ayyan yani wajib, yajib. Wajib atasmu. Yata'ayyanu artinya wajib atasmu. Wajib atasmu antahmiya niyataka. Wajib atasmu untuk selalu menjaga niatmu. Tahmi itu menjaga. Hendaknya engkau menjaga niatmu min syaubi al-irada, ya. Min syaubi dibacanya min syaubi. Antahmiya niyataka min syaubi al-irada li ghairillahi ta'ala. Hendaknya engkau wajib atasmu untuk menjaga niatmu min syaubi dari apa syaub? Syaba yashubu menodai, berarti syaub adalah menodai. Nah, menodai. Untuk menjaga niatmu dari hal-hal yang menodai al-irada, keinginan li ghairillah, untuk selain Allah Ta'ala. Nah, jadi kita harus menjaga niat kita dari hal-hal yang dapat menodai keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu selain ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bal tahmi al-hima, bahkan kau harus menjaga tempat yang sudah kau jaga itu ekstra ketat. Intinya menjaganya itu, maksudnya ini ungkapan bal tahmi al-hima artinya adalah bahkan kau harus menjaga dengan ekstra ketat. Kata hima, ya, hima itu ada sebuah hadis yang menyebutkan ala wa inna likulli malikin hima ala wa innallaha maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya setiap raja itu memiliki hima, tempat yang sangat dijaga ketat sekali. Jadi kalau raja atau presiden misalnya, mereka punya semacam bunker atau semacam tempat yang terjaga. Kalau ada orang mau mendemo, mau melakukan kudeta misalnya, tetap presiden itu dalam keadaan aman. Itu namanya hima. Hima itu tempat yang dijaga ekstra ketat, yaitu hima. Nah, ala wa inna himallahi maharimu, dan sesungguhnya tempat yang terjaga, ya, di batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan. Maka kita harus menjaga diri ekstra ketat dari jatuh kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini berkaitan dengan niat, karena wujudnya yang dapat merusak niat itu, menjadikan nanti kalau rusak niatnya tidak ada berkah dalam ilmunya, ya, tidak ada kebaikan dalam ilmunya, maka harus dijaga dengan super ketat. Walil ulama'i fi hadhihi aqwalun wa mawaqifu, ya. Walil ulama'i, dan menurut para ulama atau di dalam diri para ulama fi hadhihi, berkaitan dengan hal ini, aqwalun wa mawaqifu, yaitu ada beberapa pendapat. Intinya di sini beberapa ulama memiliki pendapat tertentu, ya. Bayantu tarfan minha, kata mu'allif di sini Syekh Bakar bin Abi Zaid rahimahullah taala mengatakan dalam paragraf ini, bayantu, saya menjelaskannya, tarfan minha, satu sisi saja darinya, fil mabhath al-awwal, yaitu pada pembahasan yang pertama, min kitab ta'alum, dari kitab ta'alum yang beliau tulis. Ada kitab ta'alum, judulnya, ini judul buku. Wa yuzatu alaihi nahyul ulama 'anil tuhuliyat. Di dalam kitab ta'alum itu saya menambahkan pembahasan tentang kesepakatan para ulama yang melarang tentang tubuliyat. Tubuliyat itu penjelasannya ada di sebelahnya ini. Wahia al-masail allati yuradu biha asy-syuhra.
wa hiya al-masailul lati yuradu biha asyuhrah, yaitu tubuliat adalah perkara-perkara yang memang sengaja dicari, diinginkan agar dia populer. Contohnya begini, penuntut ilmu ada yang ingin menonjol di hadapan orang-orang, sehingga dia bertanya dengan sesuatu yang asing, yang tidak ada hubungannya dengan keimanan sebenarnya, yang hal itu tidak menjadi pusat perhatian para ulama terdahulu. Dia mencari sesuatu yang belum diperhatikan oleh para ulama terdahulu. Misalnya bertanya tentang yang aneh-aneh, yaitu Nabi Muhammad itu SAW ketika meninggal, kemudian di kuburannya dikasih pertanyaan apa ya sama malaikat? Apa sama kira-kira pertanyaannya dengan malaikat? Apa kemudian dia melakukan hal-hal yang lain ya selain itu ya? Ini pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan. Biasanya ada anak-anak yang atau penuntut ilmu yang sengaja mencari-cari hal yang aneh-aneh seperti ini. Ya. Kemudian kalau ia menanyakan kepada gurunya misalnya, dan gurunya tidak menjawabnya, kemudian dikatakan kepada teman-temannya, tuh kan guru kita tidak tahu jawabannya. Jadi ingin mendapatkan pujian, ingin dikenal oleh teman-temannya bahwasanya dia memiliki keilmuan yang tidak dimiliki orang-orang lain seperti itu. Ya. Bahkan terkadang ada orang yang belajarnya itu tidak sesuai dengan urutannya. Jadi tidak sesuai dengan mana yang lebih prioritas untuk dipelajari daripada yang harusnya nanti menyusul belakangan seperti ini. Ada orang penuntut ilmu yang fokus kepada ilmu nahwu dan sorof. Subhanallah. Siang malam belajar ilmu nahwu dan sorof. Sedangkan dia sendiri belum mempelajari ilmu tentang fikih asma wa sifatnya Allah, bahkan belum belajar tentang ini bagaimana wudhu yang benar, bagaimana sholat yang benar, gerakannya apa saja. Itu tidak fokus ke sana, tapi fokusnya kepada ilmu alat. Maka ini adalah hal yang sangat kaprah, sehingga nanti kalau dia memiliki kemampuan sisi nahwunya, bisa mengikrab dengan berbagai gaya model misalnya, kemudian dia ingin mendapatkan ketenaran di hadapan teman-temannya. Ini namanya tubuliyah. Itu dari kata tobel. Tobel itu akhwat tahu senar drum, langsung dipukul untuk itu senar drum. Itu lagi tabuilah banter itu ya, suaranya kencang loh itu. Drum drum band atau apa gitu ya. Itu senarnya lagi pukul, suaranya nyaring sekali. Nah, itu ada siswa yang disebut dengan tubuliyat. Itu sebuah hal, aktivitas tubuliyat itu ingin ramai ya, dikenal oleh orang lain ya, ingin mempopulerkan diri. Itu seperti itu, tubuliyat namanya. Dari kata tobel itu drum band, drum ya, senar drum. Waqad qila, dan ada yang mengatakan laha at-tubula. Ulama itu terkadang justru disebarkan maghlubulah tubula, semakin dikencangkan mukul tobelnya. Jadi apa? Akhirnya aibnya sang guru, aibnya ulama itu menjadi disebarkan, padahal etikanya tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh seperti itu. Ulama itu tidak ada yang maksum. Mereka banyak salah, ada kesalahan, oleh karenanya disebut ma'dzur. Mereka salah, kita maafkan, dimaafkan. Ketika itu tidak banyak melakukan kesalahan tentunya, ya. Kesalahan itu pasti ada, kesalahan. Oleh karenanya ada sebuah pepatah Arab itu menyebutkan likulli sarimin nahwah. Kuda pacu itu sekencang apapun, sepintar apapun, dia nanti pasti akan terjatuh, gagal dalam memenangkan likulli sarimin nahwah. Setiap pedang itu belum tentu tepat sasaran setajam apapun. Walikulli jawadin kabwa, dan kuda pacu itu kalau sepintar apapun dia larinya, sudah terlatih apapun, nanti dia akan terjatuh. Demikian juga alim, walikulli alimin
hafwah, maka setiap ulama itu juga akan mengalami apa? Mengalami ketergelinciran. Contoh adalah Imam Malik rahimahullah taala. Imam Malik, beliau terluput darinya masalah puasa sunnah Syawal itu ya, yang 6 hari Syawal itu, beliau menganggap itu tidak sunnah karena belum sampai hadis kepadanya yang menyebutkan man soma sitan min Syawal ya, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan nanti akan mendapatkan ampunan sekian dan sekian. Itu hadis itu belum sampai kepada Imam Malik. Maka beliau tergelincir dalam hal ini. Dia mengatakan itu tidak sunnah. Seorang imam besar Malik rahimahullah ta'ala. Demikian juga ada seorang ulama besar juga Ibnu Hazm yang mengatakan musik itu dibolehkan, halal. Maka itu adalah ketergelinciran dari beliau, ya, ketergelincirannya. Tidak boleh kemudian dihukumi dengan ini orang sesat dan ini dan tidak boleh diambil ilmu, tidak bisa, ya. Kita melihat bagaimana banyak manfaat yang bisa diambil darinya, namun ada kesalahan pada dirinya. Kemudian ada juga yang mengatakan, ada yang berpendapat sebagian siapa itu, kalau tidak salah itu menyebutkan seorang wanita tidak perlu tidak perlu adanya wali untuk menikahkan. Jadi dia bisa menikahkan dirinya sendiri. Ini pendapat yang fasid, hukumnya fasid namanya. Ya fasid, rusak hukumnya itu. Sedangkan yang benar adalah perempuan ketika menikah harus ada walinya. Ya, makanya adalah pendapat yang fasid. Kalau ada kesalahan seperti itu bukan dengan memperburuk citranya ulama itu atau menyebarkan itu semuanya, tidak ya, tetapi tidak juga kemudian kita justru malah mengikutinya. Ada orang yang justru mengikuti pendapat yang salah, pendapat yang tidak lurus ya. Seperti tadi Ibnu Hazm ketika tergelincir malah dia mengikutinya. Saya kan sudah ada pendahulu saya yaitu Ibnu Hazm, maka ini bukan hal yang tepat. Ini bukan hal yang tepat. Ada ulama mengatakan man tatabba'a zallatul ulama ijtama'a syarru kullu. Barang siapa orang yang mengikuti ketergelinciran ulama, maka justru ia mengumpulkan segala keburukan pada dirinya. Hal yang salah adalah ketika seseorang justru mengambil pendapat yang salah dari seorang ulama. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjutkan di sini. Wa'an Sufyan rahimahullah ta'ala. Dari Sufyan ada dikenal dua, ada Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Yang di sini yang dimaksud adalah Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah itu adalah orang yang ahli Makkah, mufassirnya Makkah. Ya, di sini adalah kita berbicara tentang siapa namanya? Sufyan bin Uyainah. Faqihnya Mekah, ahli fikihnya Mekah, ya. Dan beliau memiliki keunggulan atau keutamaan dalam permasalahan Al-Quran. Dalam masalah ilmu Al-Quran, beliau adalah orangnya. Ini ahli Quran ya. Sufyan ibnu Uyainah. Beliau berkata di situ, annahu qala, beliau berkata, kuntu utitu fahmal Quran. Allah memberikan karunia kepadaku atau aku dikaruniai oleh Allah fahmal Quran. Apa artinya fahmal Quran? Pemahaman terhadap Al-Quran. Dia kita bahasanya beliau bukan ana fahimtul Quran, tetapi kuntu utitu fahmal Quran. Aku diberikan karunia oleh Allah memahami Al-Quran, yaitu dengan pemahaman Al-Quran. Falamma qabiltu as-surra sulitu, maka ketika qabiltu makbul itu diterima, berarti qabiltu aku menerima. Qabiltu as-surra itu kantong, dulu zaman dulu itu kantong diisi dengan permata atau emas misalnya, itu kantong. Kalau dulu kan ada dompet ya dulu ya, orang dulu itu pakai kantong, itu surah namanya.
kantong permata itu ya, dari kain itu. Apa bahasanya apa itu? Maksud dompet belum ada zaman itu. Kantong emas, kantong ajaib, kantong larang, kantong ajaib, kantong kantong emas atau kantong permata begitu. As-surr namanya itu. Beliau mengatakan falamma qabiltu surr, ketika aku mendapatkan bingkisan kantong berisi harta di situ. Apakah itu dengan dirham atau dinar isinya diisi dengan harta. Sulit tuh diambil pemahamanku itu. Tentunya di sini hal yang kita perhatikan di sini ini adalah ulama besar Sufyan Ibn Uyainah. Bukan berarti di sini dicabut keilmuan Qur'annya penuh, tidak. Jadi sesungguhnya beliau adalah orang yang rendah di sini, ingin menunjukkan sikap tawadhu'nya. Saya pernah menerima hadiah dari raja. Ceritanya begitu, ada seorang raja memberikan hadiah harta sekantong begitu kepada aku, sebagian harta saja. Kemudian aku menerimanya. Lalu setelah aku menerima itu, aku mengalami ini. Ada hal yang dicabut dariku, nikmat ilmu. Tidak semua. Misalnya, biasanya dia hafal, semua surat. Kemudian ada satu ayat atau dua ayat dia lupa. Kemudian dia mengkaitkan dengan itu. Jangan-jangan lupaku ini karena tadi itu aku menerima harta dari raja itu. Ya, ini hanya bentuk kehadiran saja ya, bentuk kehadiran beliau. Sebenarnya menerima itu boleh ya, menerima itu boleh. Misalnya menerima dari pemberian dari pemerintah atau dari seorang raja misalnya, selama itu tidak digunakan untuk membeli pendapat. Misalnya, aku kasih uang ini dengan syarat kau tidak boleh menyampaikan kebenaran ini dan ini di hadapan publik ya, seperti itu. Maka itu tidak boleh seperti itu. Tetapi terkadang ada orang raja atau atasan pemerintah memberikan hadiah memang dengan tulus, maka itu boleh diterima, tidak mengapa, selama kaidahnya kita tidak menginginkannya, kita tidak mengharapkannya. Namanya hadiah, kita tidak mengharapkannya. Tetapi kalau diberi maka boleh diterima. Namun di sini pembahasan kita adalah Sufyan Ibn Uyainah sangat warok di sini, menunjukkan sikap hati-hatinya dalam hal ini. Jangan-jangan karena aku menerima itu ilmuku menjadi berkurang, atau ketika saya ditanya suatu hal aku tidak bisa menjawabnya dengan tepat, misalnya seperti itu. Fastamsik rahimakallah bil urwatil wuthqa, maka berpeganglah kalian kepada Allah, berpeganglah kalian semuanya bil urwatil wuthqa, dengan ikatan yang kuat, al-asimah min hadis syawahid, yang dapat melindungi kau dari noda-noda ini. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi kita sebutkan niat ikhlas itu adalah hal yang mendasari atau menjadi fondasi tercapainya hasil yang baik, ilmu yang penuh keberkahan, ilmu yang bermanfaat. Maka itu semuanya dilandasi dengan niat yang benar. Kalau niat sudah salah sasaran, salah tujuan, maka nanti hilang kebaikan dari dirinya. Nah, ada beberapa hal sarana menjaga keikhlasan sekarang. Di situ tidak ada di buku. Sarana menjaga keikhlasan. Tadi kita sebutkan, ikhlas itu adalah ada di dalam hati. Terkadang yang menjadi masalah itu dia berkurang, terkadang itu bertambah sama dengan keimanan. Ya, seperti orang Islam itu, keimanan itu bukan tidak ada sama sekali. Dia ada keimanan, cuma masalahnya sedikit atau banyak, berkurang atau bertambah. Maka demikian juga dengan ikhlas. Oleh karenanya kita butuh hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan hal yang bisa menjaga keikhlasan yang ada di dalam diri kita itu. Apa yang bisa kita lakukan? Maka yang pertama adalah mengenal Allah. Ya, mengenal Allah. Mengenal Allah ini adalah perkara yang utama. Ya, mengenal Allah adalah perkara yang utama. Orang bisa melakukan suatu hal
basirun, Allahu sami'un. Ya, Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha menyaksikan, Maha mengawasi. Semuanya ketika orang mengenal Allah dengan baik, maka inilah yang akan menjaga stabilitas keikhlasan kestabilan dari keikhlasan pada dirinya. Ya, pada dirinya akan selalu terwujud keikhlasannya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keikhlasan ini? Ya, maka bisa dilakukan dengan ini ya, akhwat ya, dengan membaca kitab-kitab tentunya ya. Dengan kitab-kitab sekarang subhanallah sudah ada buku-buku tentang fikih Asmaul Husna punya siapa itu Syekh Abdul Razak, sudah ada terjemahannya. Maka itu adalah hal yang bisa menjaga supaya kita ini selalu ikhlas dalam beramal. Jadi kita harus mengenal Allah dulu. Memang semuanya harus diawali dengan mengenal Allah. Ini adalah perkara yang utama, yaitu ketika seorang sudah mengenal Allah, bagaimana sifat-sifat Allah, asma dan sifatnya sudah mengenal, maka kita akan semakin kuat keikhlasan kita. Ya. Kalau kita mau melakukan, oh iya ya, niat saya salah, maka segera dirubah. Iya, maka segera dirubah. Seperti dulu pernah kita sebutkan, ada seorang ulama mau menyampaikan sebuah hadis saja, mengajarkan satu buah hadis kepada majelis ilmunya, ia ternyata harus mematangkan niatnya, berubah-ubah. Terkadang ingin dapat ujian meskipun sedikit, ingin dilihat subhanallah, itu beratnya masalah keikhlasan itu masalah berat. Ya. Berikutnya adalah mempelajari nas tentang ikhlas dan mengetahui pembatal keikhlasan. Nas itu adalah ini wahyu-wahyu Allah yang tertuang dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi SAW. Maka biasanya kita bisa mengikuti perkara ahli ini, mempelajari tentang keikhlasan biasanya dalam kajian tematik atau dalam kajian kitab seperti Riyadhus Shalihin misalnya. Bab pertama di bab Riyadhus Shalihin adalah bab niat, dan itu panjang sekali ininya. Pembahasannya itu sangat panjang sekali, banyak hadis, dan karakternya atau ciri-ciri Al-Imam An-Nawawi di situ adalah selalu mengawali dengan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan keikhlasan, baru disambung dengan hadis-hadis Nabi yang beragam tentang keikhlasan. Maka selalu memurojaah tentang ini. Apa ya dalilnya? Apa dalilnya? Dibaca. Subhanallah, sekarang sudah Riyadhus Shalihin bisa di-download, bisa diinikan. Silakan, itu adalah kemudahan. Ya, ada aplikasinya. Maka itu adalah hal yang bisa mengawasi diri kita atau menjaga keikhlasan kita. Dan mengetahui bahaya pembatal keikhlasan. Kemarin kita sebutkan noda-noda keikhlasan diantaranya adalah riya misalnya. Apa bahayanya riya? Riya diantaranya apa bahayanya? Tidak mendapatkan dapat menghapus pahalanya, itu riya. Kemudian juga riya bisa mengakibatkan orang masuk ke dalam neraka. Seperti 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka itu. Orang yang pertama kali adalah orang yang berperang di jalan Allah. Ternyata dia meninggal dan mengatakan, saya melakukan ini untukmu ya Allah. Ternyata Allah bilang, kau dusta. Kau melakukan ini agar dibilang kau adalah pahlawan, kau memiliki kekuatan dan ini. Kemudian ada di situ yang bahasa kita di sini riya adalah orang yang man qara al-Quran wa ta'allama, adalah orang yang membaca Al-Quran kemudian mengajarkan ilmu Al-Qurannya kepada orang lain. Ini perkara yang mulia kalau dilakukan dengan ikhlasan. Ternyata orang ini mengatakan ketika ditanya Allah Subhanahu wa taala, kau gunakan apa nikmatku yang kau berikan padamu? Aku gunakan untuk belajar Al-Quran ke sana kemari, untuk mengajarkan ke sana kemari. Dan kata-kata kau dusta. Maka orang ini dimasukkan ke neraka. Orang yang pertama ini dimasukkan ke neraka, 3 orang ini. Sebelum yang lainnya 3 orang ini dimasukkan ke neraka. Riya perkara yang besar. Ya, termasuk riya